Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Nurbedillah dari Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, angkatan 2020 dengan NIM 1502620-102. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hakikat landasan, faktor-faktor yang menunjang pendidikan, dan batasan-batasan pendidikan. Yang pertama yaitu hakikat landasan. Ki Hajar Dewantoro mendefinisikan pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya dalam makna yang lebih luas. Dalam makna yang lebih luas, ungkapan Ki Hajar Dewantoro mengenai pendidikan juga dapat didefinisikan sebagai penuntun, pembimbing, dan petunjuk arah bagi peserta didik agar mereka dapat tumbuh menjadi dewasa sesuai dengan potensi dan konsep diri yang tertanam dalam diri mereka sebenarnya. Hakikat pendidikan menurut John Dewey, pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama alam. John Dewey merupakan tokoh pembaharu pendidikan abad 20. Konsep pendidikan beraliran pendidikan progresif, di mana menempatkan pendidikan terpusat pada anak agar pengetahuan terorganisasi dipelajari demi tujuan-tujuan yang lebih besar. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional diuraikan secara eksplisit bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk membangun manusia seutuhnya. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dikutip dari Nur 2018 dan Taif 2018. Kemudian, peran pendidikan sangat penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, karena kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Pendidikan menjadi salah satu modal bagi seorang agar dapat berhasil dan mampu meraih kesuksesan dalam kehidupannya. Sarana pendidikan yang disediakan oleh pemerintah masih dirasakan sangat kurang dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu faktor-faktor pendidikan. Ada 3 faktor yang menentukan proses keberhasilan dalam suatu pendidikan. Yang pertama yaitu faktor masukan atau raw input, yakni masukan mentah berupa peserta didik atau siswa yang berproses dalam PBM. Yang kedua yaitu faktor lingkungan atau environmental input. Di luar lingkungan sekolah atau berada di luar PBM, seperti ekologi, keluarga, dan masyarakat. Yang ketiga yaitu faktor instrumental input. Alat berupa tujuan, kurikulum, media, termasuk pendidik. Ketiga faktor tersebut nantinya mengalami proses transformasi pendidikan yang kemudian menghasilkan apa yang disebut dengan output, keluaran, atau lulusan. Kemudian faktor lingkungan ini dijabarkan kembali dalam trilogi pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantoro. Pertama, keluarga berperan penting sebagai pembentukan karakter anak. Yang kedua yaitu sekolah sebagai rumah kedua yang ikut menentukan pola hidup dan kehidupan anak didik dalam melakukan interaksi sosial serta aktivitas kehidupan lainnya. Yang ketiga, masyarakat dalam konteks yang lebih luas. Anak-anak akan melakukan interaksi sosial dengan kelompok masyarakat lain. ST Andreas berpendapat, dengan mengutip Rafael Sudaryanto, bahwa pendidikan seorang anak tergantung pada trilogi pendidikan. Disitulah watak dan kedewasaan anak akan terbentuk. Namun, keluarga mempunyai lebih banyak waktu untuk mendidik anak-anaknya. Sekolah mempunyai keterbatasan waktu untuk mendidik anak, sementara masyarakat
Sementara di masyarakat, pendidikan akan berpengaruh pada pertumbuhan mental seorang anak karena mereka dapat bergaul dengan baik dengan sesama anak-anak maupun dengan orang yang lebih tua darinya. Kemudian yang ketiga yaitu batasan pendidikan. Pendidikan memiliki makna sebagai pemelihara dan pengembang benih-benih persatuan dan kesatuan bangsa yang telah dirintis oleh para pendahulu bangsa Indonesia. Pendidikan merupakan tonggak berdirinya sebuah bangsa yang besar, berdaulat, berharokat, dan bermartabat. Dalam konteks demikian, pendidikan bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai hidup rukun dan damai di antara semua elemen bangsa, tanpa memandang kelas sosial ataupun ras, suku, golongan, dan agama. Pendidikan sering disebut sebagai agen perubahan sosial. Selain itu, Regino menegaskan bahwa pendidikan juga ikut berpartisipasi dalam perubahan sosial itu sendiri, sehingga keduanya saling berhubungan secara timbal balik. Dengan pendidikan, segala perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagainya tersebut dimungkinkan terjadi karena adanya sebuah transformasi nilai dalam sebuah peradaban manusia, yang membuat manusia menjadi lebih progresif dalam menjalani hidup. Kemudian pendidikan sebagai usaha penyiapan tenaga kerja, diartikan sebagai kegiatan pembimbingan peserta didik sehingga memiliki bekal pengetahuan untuk bekerja. Pemberian bekal ini berupa pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan bekerja. Ini menjadi tujuan yang utama bagi pendidikan karena bekerja menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Pada Undang-Undang 1945 Pasal 27 Ayat 2 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya, setiap warga negara Indonesia berhak untuk mensejahterakan hidupnya dengan memiliki pekerjaan yang layak. Hal ini menegaskan bahwa sudah seharusnya pemerintah berkewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan dan akses untuk memperoleh pekerjaan berupa pendidikan dan pelatihan bagi warga negaranya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan memiliki peranan yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan suatu bangsa, yaitu sebagai agen perubahan dan juga sebagai usaha pembaruan kualitas manusia. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Presiden kita sebelumnya, yaitu Bapak Yusuf Kala, yaitu tidak ada suatu negara maju tanpa pendidikan yang besar. Nah, besar harapan saya, semoga apa yang saya sampaikan pada presentasi kali ini dapat teman-teman pahami dengan baik. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menyimak presentasi saya pada hari ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.